Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Sebelumnya, di Tira Tragedi Season 2. Keringat dingin membasahi dahi, dan tubuhku masih terasa lemas. Sembari meringis, aku berusaha bangkit dari ranjang rumah sakit. Kepalaku rasanya pening luar biasa. Seluruh sendiku ngilu, kulitku juga berwarna biru keunguan di beberapa bagian. Manusia, jangan banyak bergerak. Kau terkena racun visa darah. Kak, kok muka dan badannya biru ungu? Emangnya avatar? Aneh ih. Seorang bocil dengan pakaian pasien, sama sepertiku dan Niko, tiba-tiba menunjukku. Bukan avatar biru, aku lagi kena racun. Kok bisa kena? Pasti gara-gara kakak nakal nih. Aku berdelik tajam. Apa-apaan bocil ini? Tira Tragedi Season 2 Episode 5 Naga Bayu. Manusia, aku menemukan hawa keberadaan sang naga angin. Bayu. Susi, terdeteksi kecepatan angin meningkat. Kini mencapai 70 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, dikategorikan sebagai tornado. Ini akan menjadi tornado pertama di Indonesia. Kecepatan angin bisa menjadi meningkat. Waspadalah. Lari! Puting beliung! Semuanya, cepat lari ke tempat aman. Ada angin puting beliung. Insting membuatku berteriak agar kami berlindung ke tempat aman. Masuk ke dalam gedung rumah sakit, menjauh dari kaca-kaca. Niko menarik tangan Siva yang larinya lambat. Sementara aku menggendong si bocil di lengan karena ia malah membatu dengan muka kebingungan. Ih, kenapa sih kak? Gendongnya yang bener dong. Cerewet, Chelsea memberi petunjuk jalur yang aman dari amukan tornado. Dan aku menyampaikannya pada siapapun yang ketemui. Keadaan rumah sakit hiruk pikuk. Aku merasa dijauhi. Beruntungnya, mitigasi darurat bencana di rumah sakit ibu kota berfungsi dengan baik. Kami diarahkan ke tempat yang aman. Hanya dalam hitungan sekian menit dari tempat yang cukup aman untuk evakuasi. Kami menyaksikan pohon-pohon seketika tumbang, bangunan bergoyang, hingga atap-atap berterbangan. Teriakan histeris terdengar di mana-mana. Debu dan puing-puing berterbangan di udara, melukiskan pemandangan mengerikan. Ini adalah tanda kedatangan sang naga angin. Bayu. Kedatangan? Maksudmu, ini bukan serangan naga? Angin seperti ini bukan kekuatan yang menyerang. Kemungkinan Bayu belum bisa mengendalikan kekuatan dari karakternya. Ia hanya menyerang ketika melindungi sesuatu. Tidak seperti Bajra yang mengamuk karena kurangnya pengendalian diri. Bajra tak menjawab. Namun, aku bisa merasakan kalau dia berkata-kata bahwa sebenarnya dia tidak mengamuk, melainkan karena kekuatannya yang terpendam meledak. Suaranya terdengar sayup. Mungkin masih memulihkan kekuatannya. Kita harus fokus cari cara untuk hentikan angin puting beliung ini. Aku meraih ponsel dan menghubungi Tante Enggal. Syukurlah, Mami dan Tante Enggal dalam kondisi aman. Di sekelilingku,
Masyarakat yang mengungsi di rumah sakit mulai panik, takut, dan menangis. Beberapa bertanya, apakah ini ulah naga ataukah fenomena alam? Nuraniku berkata, aku harus segera pergi dan menghentikan naga bayu. Baru saja aku mau beranjak, Niko menarik lenganku, menggelengkan kepala. Berisiko sih. Menurut data, angin puting beliung rata-rata berlangsung sekitar 10 menit dalam radius 500 meter hingga 1 km. Korban-korban umumnya luka akibat puing bangunan yang terbawa oleh angin. Jadi, bijaknya kamu di sini aja. Fenomena alam kadang gak bisa di-stop oleh jagoan. Aku menghentakkan tangan agar Niko melepaskannya. So bijak sekali dia sekarang. Karena ada Siva yang dia taksir. Nik, ini bukan fenomena alam. Ini naga. Aku harus nyelamatin semuanya. Fenomena alam bisa diprediksi, diukur. Lah, kalau naga, bisa aja angin ini lama, bikin orang-orang mati. Kamu mau nunggu banyak korban kayak waktu itu? Terserah, kamu keras kepala. Aku kayak gini karena kamu terlalu ceroboh sih. Kalau diam nunggu data doang juga percuma, Nik. Keburu mati. Kita tuh harus action. Diriku dan Niko sama-sama mendengus dan memalingkan wajah. Siva mencoba menenangkan kami berdua, meski tak paham apa yang kami bicarakan. Tekadku sudah membulat. Kutinggalkan Niko dan Siva. Tenang, Nicholas. Mungkin Susi punya pemikiran sendiri. Enggak, dia cuma nekat dan egois, Siva. Diam-diam, aku keluar dari ruang evakuasi dan memakai kostum Tira. Chelsea tetap memantau pergerakan angin, sementara Wisesa berupaya mendekati sang naga angin. Langit Jakarta kini dipenuhi awan hitam pekat, sementara sinar matahari sirna begitu saja. Tubuhku sudah mendekati angin yang kencang itu, meski berkali-kali terhempas dan diperingatkan orang-orang untuk evakuasi. Bayu, aku Wisesa, berada di sini. Begitu juga dengan Bajra. Wisesa. Terdengar suara dari dalam pusaran angin, disertai siluet makhluk bersayap besar. Wisesa melayang tinggi menuju pusaran angin. Semoga naga angin ini seperti ucapan Wisesa. Dia hanya kehilangan kontrol kekuatan, bukan mengamuk seperti yang terjadi pada Bajra. Benar, aku Wisesa. Bayu, kau kehilangan kendali atas kekuatan anginmu kan? Jika masalahnya adalah pengendalian kekuatan, aku dan Chelsea bisa mencari tempat lain yang aman demi meminimalisir kerusakan dan korban jiwa. Angin mulai mereda. Dari dalam pusaran, nampak sosok naga yang menyerupai burung raksasa. Ia memiliki badan berotot yang lebih kecil dibandingkan Bajra. Ada tanduk hitam tajam di kanan dan kiri, juga mulut yang menyerupai paruh burung. Matanya hijau berkilat, tajam, seakan menyiratkan kalau ia bisa melihat jauh, jelas, dan tepat. Bak elang, sayap-sayapnya berukuran besar, berwarna gradasi hijau membentang. Di dadanya yang bidang, terpasang kelat atau pelindung emas dengan tekstur seperti bulu-bulu burung. Bagaimana kalau kita berlatih mengendalikan kekuatan naga? Kita masih baru bangkit dan belum mendapatkan kekuatan kita sepenuhnya. Jadi diam kamu pengkhianat. Baru saja aku menduga keadaan sudah kondusif. Ekor belakang tubuhnya dengan ujung bulu-bulu burung yang halus menghempas Wisesa. Keadaan tampak timpang. Burung raksasa dan burung kerdil. Bukan, burung raksasa versus mikroorganisme. Aku kembali waspada. Mungkin saja Bayu tak bisa diajak kompromi. Bagaimanapun, semua naga disegel oleh Wisesa dan leluhurku, tanpa konsen kayaknya. Sehingga ketika mereka bangkit, hal pertama adalah marah dan ingin balas dendam. Apa yang kau lakukan, Bayu? Hawa keberadaan ini, pembunuh raja. Benar, manusia yang bersama Wisesa adalah
pembunuh para raja. Dalam hitungan detik, angin menerjang ke arahku dan menghempaskan tubuhku. Tak cukup sampai di situ, angin itu membuat pusaran dan menggulung-gulungku di dalamnya. Kepalaku pusing, rasanya mual, bahkan aku tak tahu mana atas dan bawah. Tubuhku rasanya disayat-sayat, seolah angin-angin ini memiliki mata-mata pisau. Apa yang tampak di mataku blur. Chelsea pun terdiskonek. Wisesa memanggil-manggilku, serta meminta Bayu menghentikan serangannya padaku. Ketika mataku terbuka, naga yang sekilas tampak seperti malaikat bersayap itu melayang dengan gagahnya di langit. Matanya menatapku seolah ingin mencabik. Wisesa masih berusaha untuk berkompromi, negosiasi, dan meluruskan kesalahpahaman. Aku masih tak paham tentang ucapan naga Bayu. Manusia yang membunuh para raja. Manusia yang kata Wisesa adalah orang adil, adalah pembunuh para raja. Sebentar, ini kontradiksi. Bayu, kita adalah para naga penjaga bumi. Kita tidak diperkenankan untuk merusak bumi, termasuk membunuh manusia dan hewan. Aku mengerti kemarahanmu, namun kita harus membicarakan ini dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Makan kata-katamu, Wisesa. Kau dan manusia yang kau pilih itu pun membunuh manusia, hewan, menyegel teman-temanmu sendiri. Kau tak lebih dari makhluk hina. Manusia itu keturunan pembunuh. Darah pembunuh mengalir di dirinya. Sekali pembunuh akan terus membunuh. Untuk kebaikan bersama dan kebebasan para naga, aku akan membunuhnya dan menyadarkanmu, Wisesa. Buka matamu dan kembali menjadi naga yang berpihak pada naga. Naga berwarna dominan hijau itu melesat ke arahku dan dalam sekejap mata, salah satu tangannya mengeluarkan kuku-kuku tajam, menangkapku, menerbangkanku entah kemana. Yang jelas, lebih tinggi dari gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Kepalaku masih nyut-nyutan, begitupun seluruh sendiku. Chelsea masih tidak bisa kuakses. Tanganku mencoba menggapai saku pinggang yang berisi pisau. Sia-sia. Gawat, apa aku bakal dilempar dari ketinggian ini? Aku bisa mati. Kalau terbang lebih tinggi, sama aja. Aku bakal mati karena tekanan udara. Aku harus gimana? Jauh di bawah kakiku, tampak sebuah bangunan ikonik Jakarta, Monumen Nasional. Perpindahan ini begitu cepat, dan bukan tidak mungkin aku akan berpindah tempat lebih jauh, lebih tinggi. Bajra, tolong aku. Bersamaan dengan munculnya pusaka di kaki kananku, naga petir berwarna emas itu muncul dari kolong langit, gesit, menunjukkan petir ke naga angin. Naga Bayu yang mendekapku menangkisnya dengan cepat dan membuat barikade angin di sekelilingnya. Petir Bajra berusaha menembus ke dalam angin, tapi tak menggoyahkan naga Bayu sedikit pun. Naga angin ini kuat. Kau hanya naga bodoh, Bajra. Cepat tapi tak berpikir. Jangan menghalangiku. Ini caraku menegakkan keadilan. Para raja dibunuh oleh seorang manusia. Kita, para naga, selayaknya memberi hukuman yang sama. Nyawa dibalas nyawa. Petir-petir Bajra melesat bak rantai yang mengelilingi dan mengikat naga Bayu. Dengan mudahnya, naga Bayu terbebas dari rantai petir dan ledakan-ledakan angin. Sebagai serangan balasan, naga Bayu mengibaskan satu sayapnya ke sebuah puting beliung melilit sang naga petir. Aku masih berjibaku meraih senjata dan melepas cengkraman tajam tangan sang naga angin. Usahaku sia-sia. Naga Bayu makin mendekapku
hingga aku kesulitan bernapas. Kuku-kuku tajamnya terasa menyakitkan, menambah perih di kulitku, termasuk perutku yang sudah terluka. Kostumku, meski ada kemampuan memperbaiki diri sendiri, tetap butuh waktu. Sementara, serangan demi serangan membombardir tanpa jeda. Naga Bayu, kita bisa bicara baik-baik. Terdengar pasrah, tapi aku mencoba untuk membawa perselisihan para naga ini ke musyawarah. Aku mendongak, sembari berharap naga dengan ukiran emas di sayapnya ini setuju akan usulku. Para naga punya kepribadian dan bisa jadi salah satunya memilih cara damai, kan? Darah pembunuh mengalir jelas di darahmu manusia. Ikatan darah itu abadi. Responsnya sama sekali bukan yang ku mau. Belum sempat ku membalas jawabannya, tangan dengan cakar tajam itu melemparku. Tepat di bawahku, bundaran HI yang dipenuhi kendaraan dan manusia. Apa ini akhir hidupku? Ada yang bilang, beberapa detik sebelum meninggal, otak akan memutar kenangan-kenangan yang indah dan berharga. Saat ini, benakku menayangkan Papi, Mami, Tante Enggal, Dara, Niko, Wisesa, Bajra. Mereka semua tampak kesal, takut, marah, kemudian tersenyum dan memelukku. Rasanya campur aduk. Jika boleh memohon, aku ingin kembali pada mereka dan membuat lebih banyak senyum di wajah-wajah mereka. Retina mataku menangkap jelas langit yang mulai berwarna merah oranye. Senja. Suara klakson dan hiruk pikuk kehidupan manusia juga tertangkap telinga. Punggungku merasa cukup nyaman meski baru saja terhempas. Seperti permainan terjun payung atau para layang yang sering kulakukan dengan Papi. Bedanya, aku tidak pakai parasut atau perlengkapan yang aman. Syukurlah, naga petir tepat waktu menyelamatkanku. Akan kubuktikan kalau pembunuh dan keturunannya tidak akan berbeda. Mereka akan tetap membunuh demi kepentingannya sendiri. Tidak berbeda dari apa yang kau pikirkan, Bayu. Dia manusia yang punya keadilan yang tinggi. Ia rela mengorbankan dirinya demi kebaikan semuanya, bukan hanya ke manusia, tapi juga pada kita, naga. Kau seharusnya mendengarkan dan mengenalnya terlebih dahulu. Manusia itu makhluk yang bermulut manis. Satu-satunya manusia yang kuhormati dan kupercaya hanya yang mulia Sri Rajasa. Manusia pembunuh mewarisi darah pembunuh. Sang naga angin yang berada di langit, ekspresinya serius. Tatapannya menusuk. Bulu kuduku berdiri dan tubuhku makin melemah. Warna biru keunguan di kulitku mencuat lebih gelap. Bajra dan aku yang berada di langit berhadapan dengan naga Bayu, juga mencuatkan urat-urat biru keunguan. Napas Bajra terdengar tidak sestabil biasanya. Aku ingat kerajaan ini, tempat Visadara diserang dan diusir bersama rajanya. Atau kebenarannya, tempat pembunuhan Visadara dan rajanya. Kerajaan ini berdiri dengan hawa busuk manusia-manusia tamak dan jahat, berlumur darah pembunuh sepertimu. Tempat ini cukup pantas menjadi kuburanmu, manusia. Kerajaan? Maksudnya kota Jakarta? Visadara dan rajanya dibunuh? Naga Wesi itu ya? Apa benar para raja dibunuh agar bisa merebut semua naga dan menyegel mereka? Masuk akal sih kalau ini terjadi. Kecuali naga atau para raja setuju Wisesa menyegel mereka. Tapi itu gak mungkin. Para naga disegel paksa oleh Wisesa. By the way, mana lagi naga kerdil itu? Di saat-saat genting malah gak ada.
Chelsea activated. Siap membantu Tira. Aku kembali bersemangat dan berupaya untuk duduk dan berpegangan ke leher Bajra. Chelsea meminta untuk mengaktifkan mode perbaikan kostum dan mengabarkan ke BMKG ataupun pemerintah Jakarta untuk bersiap dengan naga angin. Tentu, sebisa mungkin aku menghindari terjadinya pertarungan yang mengancam masyarakat. Tapi, waspada dan berjaga-jaga itu wajib. Bajra, kita kalahkan dia dan kubuktikan kalau aku bukan pembunuh dan kau tidak salah pilih. Aku berpikir cepat dan menganalisis keadaan. Dengan kekuatan petir yang dimiliki oleh Bajra dan aku, kami mungkin bisa menyerang. Bajra melesat bagai kilat dan menembakkan petir yang bercahaya terang ke Nagabayu. Menggema di langit. Suara raungan menggelegar dan memengkakkan dari dua naga yang berseteru. Dengan mudah, Nagabayu menghentakkan tangannya dan keluarlah angin-angin kencang yang menghempas petir-petir. Bajra dan aku segera menghindar ketika angin melecut-lecut, mencambuk ganas. Kami terbang menjauh, seraya Bajra membuat rantai dan cambuk petir, mengarahkannya pada Nagabayu. Sayangnya, secepat apapun Bajra menyerang, Nagabayu mampu menghindar dan melindungi dirinya dengan barikade angin. Menyeranglah Bajra. Tidak ada bagusnya kita saling bertarung seperti ini. Paling penting adalah kita, para naga, bersatu dan membalas apa yang manusia itu lakukan pada para raja. Selagi Bajra masih melawan Nagabayu, aku dan Chelsea menganalisis kemungkinan cara efektif menyerang Nagabayu. Seperti membuat pandangannya silau dan memalingkan perhatian meski sekejap mata. Tira, saat senja, atmosfer bumi lebih tebal dibandingkan saat siang hari. Hal ini menyebabkan cahaya matahari lebih terhambur dan menghasilkan efek silau yang lebih kuat. Naga angin yang terbang di ketinggian yang lebih rendah akan lebih mudah silau dibandingkan naga angin yang terbang di ketinggian yang lebih tinggi. Saat senja, posisi matahari berada di barat. Naga angin yang terbang di timur akan terkena sinar matahari langsung, sehingga matanya akan silau. Thanks Chelsea, itu data yang kucari. Aku menyiapkan diri dan meminta Bajra menuju ke arah timur. Matahari masih tampak di arah barat. Dalam beberapa menit lagi, ia akan tenggelam. Ini adalah momen genting yang harus dimanfaatkan sepenuh hati. Nagabayu terbang mengikutiku dan Bajra. Tepat di saat matahari menyilaukannya dan matanya tertutup, aku meminta Bajra melesat ke arah bayi. Akan kudaratkan tendangan dan pukulan petir. Harus segera kuakhiri pertarungan ini dan bicara baik-baik padanya, meluruskan kesalahpahaman. Seluruh tubuhku dialiri oleh petir yang berasal dari pusaka Bajra. Tubuhku melompat untuk menghantam Nagabayu. Mohon, berhasil. Hanya 1 sentimeter sebelum mengenai Nagabayu, ada rasa sakit menjalar di tubuhku. Urat-urat biru keunguan berubah menjadi hitam, tepatnya di tangan kananku. Bajra segera menjauh dari Nagabayu dan tampak panik. Ia berpikir aku terkena serangan Nagabayu. Gak bisa gerakin tangan kanan. Aku menatap frustasi ke tangan kananku, mencoba menggerakkan dengan segala upaya. Keringat dingin mengucur dari pelipis dan seluruh jiwaku terasa menjerit. Tira, dari data analisis cepat, kemungkinan kamu mengalami kelumpuhan akibat kerusakan syaraf, akibat racun naga Visadara di tangan kanan. Racun tertentu dapat merusak otot di tangan kanan yang mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan. Namun, perlu dilakukan pengecekan medis lebih lanjut. Sebaiknya Tira mundur dari pertarungan.
Pemirsa, melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta, terjadi pertarungan antara naga yang berkekuatan angin dengan naga petir dan perempuan bertopeng yang disebut Tira. Saat ini terjadi evakuasi dan pengamanan oleh pemerintah dan aparat setempat. Namun saya di sini bersama Profesor Baskara, arkeolog ternama Indonesia. Profesor, seperti apa pendapat Profesor mengenai kemunculan naga angin? Ya, telah disebutkan oleh prasasti 9 naga dan artefak terkait bahwasanya para naga memiliki kekuatan yang mewakili elemen bumi. Salah satunya angin. Jika menilik dari sejarah dan situasi saat ini, saya harap masyarakat termasuk saya tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Mungkin kita butuh sosok Sitrun, sang penakluk naga, agar tidak banyak korban jiwa ataupun kerugian seperti yang sudah-sudah. Tira Tragedi Season 2. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Tanfis sebagai Naga Bajra, Dito Ahmad sebagai Nicholas, Devina Salmania sebagai Siva, Mahdi Sugoi sebagai Profesor Baskara, Rama sebagai Naga Tirta, Mike sebagai Naga Bayu, didukung oleh Nabila sebagai Ilana, Revia Israini sebagai Enggal, Rere sebagai Bocil Kematian, Hamid sebagai Chelsea. Produser Diardra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabila Rasyada, Iman Syah Lubis, Dierdi Anindika. Konsep naga Fajar Sungging. Desain naga HZ404XC, Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi, Fauzia Chang, Ken Sani, Latifah NH. HZ404XC. Naskah Aries Tanabira. Editor cerita Oya Sujiwo, Dierdi Anindika. Ilustrator Yumi Becker, HZ404XC. Video editor Nadif Sanggara. Penata suara Dierdi Anindika, Nadif Sanggara. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.